Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya si dosen traveler. Teman-teman pernah merasa bingung memilih portofolio online? Nah, di video ini kita akan membahas satu teknik yang mungkin terdengar unik, yaitu teknik pasif agresif untuk pemilihan portofolio online. Sebelum kita lanjut, mari kita pahami dulu apa sih yang dimaksud dengan teknik pasif agresif. Biasanya istilah ini digunakan untuk menggambarkan perilaku seseorang yang secara tidak langsung mengekspresikan rasa marah atau frustasi. Tapi tenang, di konteks investasi ini ya, dalam pemilihan portofolio ini, teknik ini punya arti yang berbeda. Oke, kita bahas apa itu teknik pasif agresif. Teknik pasif agresif dalam memilih portofolio adalah gabungan antara strategi pasif, di mana kamu menjaga investasi kamu untuk jangka panjang, juga dengan strategi agresif, di mana kamu memilih aset yang berpotensi memberikan keuntungan yang besar. Jadi teknik ini adalah kombinasi yang dapat membantu kamu meminimalkan resiko sambil tetap membuka peluang keuntungan yang lebih tinggi. Pertama kita bahas dulu terkait dengan strategi pasif ya. Kita bahas strategi pasif. Nah, pendekatan ini ya, strategi pasif adalah pendekatan di mana kamu berinvestasi dalam portofolio yang terdiversifikasi, kemudian menahannya untuk jangka panjang. Di sini teman-teman tanpa terlalu sering melakukan perubahan portofolio. Contohnya, teman-teman bisa berinvestasi di reksadana indeks atau ETF, Exchange Trade Fund, di mana dana ini mengikuti indeks pasar seperti S&P 500 ya. Teman-teman silahkan googling apa itu S&P 500. Keuntungan dari strategi ini adalah biayanya yang rendah dan waktu yang tidak terlalu terbuang untuk terus memantau pergerakan pasar. Ini contohnya. Kemudian kita masuk apa itu strategi agresif dalam pemilihan portofolio. Nah, strategi agresif di sini kamu lebih berani mengambil resiko dengan memilih aset-aset yang lebih fluktuatif, ya, tingkat volatilnya tinggi, tapi juga punya potensi memberikan imbal hasil yang lebih besar. Biasanya investasi ini melibatkan saham individu. Ya, saham itu memang sangat volatile ya. Jadi melibatkan saham individu dengan potensi pertumbuhan tinggi. Contohnya seperti yang pertumbuhan tinggi itu saham-saham teknologi baru atau startup yang berkembang pesat. Namun ingat, di sini juga karena volatile risikonya juga lebih besar. Jadi teman-teman harus menganalisanya lebih mendalam sebelum memilih. Analisa secara fundamental ya, bukan sekedar teknikal, tapi harus secara fundamental. Nah, kemudian bagaimana menggabungkan antara kedua teknik ini? Jadi, bagaimana sih cara kita bisa menggabungkan kedua pendekatan ini? Caranya adalah dengan tadi membangun portofolio yang beragam. Misalnya, portofolio yang dimiliki oleh teman-teman sebagian besar dari portofolio yang bisa berdiri dari investasi pasif ya. Jadi terdiri dari investasi pasif seperti ETF atau reksadana. Tapi kamu sisihkan juga sebagian kecil untuk investasi yang agresif yang berpotensi memberikan keuntungan lebih besar. Ya, ke saham tadi ya contohnya. Saham startup. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah menjaga stabilitas portofolio sambil tetap mendapatkan kesempatan keuntungan yang lebih besar dari aset yang berisiko tadi. Nah, kemudian
dari sini nanti teman-teman juga harus membuat strategi ya, bikin strategi dalam memulai teknik pasif agresif. Nah, untuk memulai menerapkan teknik ini, berikut ada beberapa tips yang bisa teman-teman ikuti. Yang pertama, tadi teman-teman tentukan tujuan investasimu. Apakah kamu berinvestasi untuk jangka panjang atau hanya untuk beberapa tahun ke depan? Ya. Apakah untuk hanya 2-3 tahun atau bisa lebih dari 5 tahun? Langkah kedua adalah diversifikasi portofolio. Ya, pastikan teman-teman untuk mendiversifikasikan portofoliomu. Di sini teman-teman harus bisa menggabungkan mana aset-aset yang berisiko rendah dan mana aset-aset yang berisiko tinggi. Di sini juga bisa kelihatan mana aset-aset yang mendapatkan return rendah dan juga mana aset-aset yang mendapatkan return tinggi. Kemudian tips yang selanjutnya adalah kita pantau secara berkala. Jadi yang ketiga, kita pantau secara berkala. Meskipun teman-teman menerapkan strategi pasif, pantau portofoliomu yang aset-aset yang sifatnya aman tadi ya, walaupun tidak ada namanya aset yang aman, tapi yang seperti ETF dan pendapatan tetap ya, pantau secara berkala agar bisa kita sesuaikan jika diperlukan ya. Kita bisa tambah atau bahkan kita bisa kurangi ya, itu adalah sesuai dengan keperluan nanti jika kita memantaunya, dan otomatis apakah itu menguntungkan atau tidak menguntungkan. Jadi itulah teknik pasif agresif dalam pembelian portofolio online. Gabungkan dari kedua strategi ini ya, gabungan dari kedua strategi ini bisa jadi solusi bagi kamu yang ingin menjaga stabilitas dalam berinvestasi, namun tetap berani mengambil resiko untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Oke, terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Untuk konten investasi lainnya menyusul ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.